Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpah rahmatnya kita semua bisa berkumpul di room ini. Perkenalkan, nama saya Nurmi sebagai moderator dan pemateri pada pertemuan kali ini. Dan saya tidak hanya sendiri, saya bersama dengan teman kelompok saya, dan teman kelompok saya persilahkan untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Saya atas nama Siti Mahfira Ramadhani sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, saya Ainun Nabila sebagai pemateri ketiga. Saya Salva Siti sebagai pemateri keempat. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi mengenai transaksi persediaan antara perusahaan. Nah, transaksi persediaan antara perusahaan adalah bentuk pertukaran antara perusahaan yang paling sering terjadi. Secara konseptual, eliminasi transfer persediaan antara perusahaan yang berelasi tidak berada dengan eliminasi jenis transaksi antara perusahaan yang lain. Semua pendapatan dan beban yang dicatat oleh perusahaan yang terlibat harus dieliminasi seluruhnya dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi serta keuangan dan kerugian yang dicatat oleh atas transfer tersebut harus ditangguhkan sampai barang yang ditransfer dijual ke non afiliasi. Nah, kemudian itulah transfer pada biaya perolehan. Nah, pada saat penjualan persediaan menghasilkan keuntungan atau kerugian yang diperlukan satu ayat jurnal eliminasi untuk menghilangkan pendapat dari penjualan antara perusahaan dan harga pokok penjualan terkait yang dicatat. Kemudian transfer dengan keuntungan dan kerugian. Pada perusahaan tertentu, harga jual kepada afiliasi harganya sama dengan pelanggannya. Beberapa perusahaan secara rutin menaikkan harga persediaan yang ditransfer kepada afiliasi sebesar presentasi biaya tertentu. Perusahaan lain yang telah menguraikan kebijakan penentuan harga transfer atau transfer pricing yang dirancang untuk mendorong terjadinya penjual internal. Kemudian pengaruh jenis sistem persediaan. Dalam sistem pengendalian persediaan perpetualan atau periodik untuk mencatat persediaan harga pokok penjualan dalam sistem persediaan perpetual, pembelian barang dagang dibeli langsung ke akun persediaan penjualan memerlukan debit harga pokok penjualan dan kredit ke persediaan sebesar biaya perdagangan yang dijual. Baik, materi selanjutnya itu penjualan downstream antar persediaan. Nah, untuk tujuan konsolidasi, keuntungan tercatat atas penjualan persediaan antara perusahaan diakui pada periode persediaan tersebut dijual kepada pihak yang tidak berealisasi. Sampai terjadinya penjualan kepada pihak luar tersebut, semua keuntungan penjualan antara perusahaan harus ditangguhkan. Laba bersih konsolidasi harus berdasarkan laba realisasi dari afiliasi yang melakukan transfer. Mungkin hanya itu yang saya paparkan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri kedua saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi yang tadi dibahas tentang persediaan dimiliki selama 2 periode atau lebih. Perusahaan dapat mencatat biaya perolehan persediaan yang dibeli dari afiliasi selama lebih dari 1 periode akuntansi. Sebagai contoh, biaya perolehan suatu barang dapat berada dalam lapisan persediaan LIFO dan akan menjadi bagian saldo persediaan sampai lapisan tersebut dilikuidasi. Sebelum terjadinya likuidasi, diperlukan ayat jurnal eliminasi dalam kertas konsolidasi yang setiap kali disusun laporan keuangan konsolidasi untuk masyarakat kembali persediaan ke biaya perolehan entitas konsolidasi. Penjualan upstream atau atas persediaan. Pada saat terjadi penjualan upstream atas persediaan dan persediaan dijual oleh induk perusahaan ke non-afiliasi pada periode yang sama, semua ayat jurnal metode ekuitas yang dibuat oleh induk perusahaan dan ayat jurnal eliminasi dan dalam kertas kerjaan konsolidasi sama dengan ayat jurnal dalam kasus penjualan downstream. Pertimbangan tambahan, frekuensi transfer persediaan antar perusahaan dan bervariasinya keadaan transaksi dapat menimbulkan berbagai isu implementasi. Yang pertama, penjualan dari satu anak perusahaan ke perusahaan lain. Yang kedua, biaya-biaya terkait dengan transfer. Yang ketiga, yang terendah antara biaya perolehan atau biaya pasar. Yang keempat, penjualan dan pembelian sebelum afiliasi. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri ketiga. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan menjelaskan soal pertama, yaitu PT Norma membeli 90% saham berhak suara PT Oloan pada tahun 20X1. Selama tahun 20X4, PT Norma membeli 40% unit persediaan dengan harga 24.000 per unit dan menjual 25.000 unit ke PT Oloan dengan harga 30.000 per unit. PT Oloan menjual 18.000 dari barang dagang tersebut ke retail sebelum tanggal 31 Desember 2004 dengan harga 45.000 per unit. Kedua perusahaan menggunakan metode persediaan perpetual. Yang diminta pertama, ayat jurnal yang dicatat oleh PT Norma. Ayat jurnal yang dicatat PT Norma untuk pembelian persediaan, jurnalnya persediaan pada kas senilai 960 juta didapat dari membeli 40 unit dengan harga 24.000. Ayat jurnal yang dicatat PT Norma untuk penjualan kembali ke PT Oloan dengan jurnal kas pada penjualan senilai 750 juta. 750 juta didapat dari 25.000 unit dikali 30.000. Harga pokok penjualan pada persediaan senilai 600 juta. Yang kedua, ayat jurnal yang dicatat PT Oloan. Ayat jurnal yang dicatat PT Oloan untuk pembelian persediaan, jurnalnya persediaan pada kas senilai 750 juta. Ayat jurnal yang dicatat PT Oloan untuk penjualan kembali ke retail, jurnalnya kas pada penjualan senilai 810 juta didapat dari 18.000 unit dikali 45.000. Harga pokok penjualan pada persediaan senilai 540 juta didapat dari 18.000 dikali 30.000. Yang ketiga, ayat jurnal eliminasi. Jurnalnya penjualan yaitu 750 pada harga pokok penjualan 708 didapat dari selisih harga yaitu 30.000 dikurang 24.000 didapat 6.000. Yang kedua, kita cari sisa belum terjualnya yaitu 25.000 dikurang 18.000 tersisa 7.000 per unit. Terus selisih harganya dikali dengan sisa belum terjual yaitu 7.000 dikali 6.000 sama dengan 42 juta yaitu laba yang belum terrealisasi. Terus kita kalikan HPP-nya dikali laba yang belum terrealisasi 750 juta dikurang 42 juta sama dengan 708 juta didapatlah HPP harga pokok penjualannya. Persediaannya yaitu 42 juta didapat dari penjualan dikurang harga pokok penjualan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri keempat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal kedua, yaitu PTA memiliki 70% saham PTB pada tahun 2023. Terjadi 3 transaksi persediaan antara kedua perusahaan. Yang diminta yaitu buatlah jurnal transaksi masing-masing perusahaan dan buatlah jurnal eliminasi untuk laporan konsolidasi pada akhir tahun. Yang pertama itu kita cari dulu jurnal transaksi masing-masing perusahaan. Jadi transaksi pertama yaitu PTB membeli barang dagangan dari pihak ketiga seharga 200 juta. Maka jurnalnya adalah persediaan pada kas sebesar 200 juta. Pada transaksi kedua, PTB menjual seluruh barang tersebut pada PTA dengan harga yang sama yaitu 200 juta. PTA membayar secara tunai, maka jurnalnya adalah kas pada penjualan sebesar 200 juta. Karena kas kita bertambah dan penjualan kita berkurang, karena ini menggunakan metode perpetual, maka ada juga harga pokok penjualan pada persediaan sebesar 200 juta. 200 juta ini didapat dari pembelian pertama tadi dari pihak ketiga. Kemudian selanjutnya jurnal dari PTA yaitu pihak pembeli. Jurnalnya adalah pembelian dari PTB yaitu persediaan pada kas sebesar 200 juta. Kemudian selanjutnya kita membuat jurnal eliminasi untuk laporan konsolidasi. Eliminasi pertama yaitu pendapatan dan HPP dari penjualan intragroup. Jurnalnya adalah penjualan pada harga pokok penjualan sebesar 200 juta. Dan eliminasi kedua yaitu sisa persediaan intragroup. Jurnalnya adalah persediaan pada harga pokok penjualan sebesar 80 juta. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah pemaparan dari kelompok 7. Saya akan membuka sesi pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Saya persilahkan.
Baik, kepada Saudari Fatmawati saya persilahkan. Bagaimana pengaruh transaksi persediaan antar perusahaan terhadap laporan laba rugi dan neraca pada laporan konsolidasi? Baik, saya persilahkan kepada teman-teman apakah masih ada yang ingin bertanya. Jika sudah tidak ada, izinkan kami untuk berdiskusi untuk pertanyaan Fatmawati. Izin moderator mau menjawab. Baik, saya persilahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Fatmawati, yang dimana pertanyaannya, bagaimana pengaruh transaksi antar perusahaan terhadap laporan laba rugi dan neraca terhadap laporan konsolidasi. Transaksi antar perusahaan dalam perusahaan memengaruhi laporan laba rugi dan neraca, tetapi dalam laporan konsolidasi pengaruh ini harus dieliminasi untuk mencerminkan posisi dan kinerja keuangan grup secara keseluruhan. Pengaruh terhadap laporan laba rugi yang pertama, pendapatan dan beban antar perusahaan. Dia bisa memengaruhi transaksi seperti penjualan barang atau jasa antar perusahaan dalam grup, meningkatkan pendapatan dan beban di laporan laba rugi masing-masing entitas. Adapun eliminasinya, pendapatan dari penjualan internal dieliminasi bersama dengan beban pembeli, dan jika ada keuntungan yang belum terrealisasi dalam persediaan, maka keuntungannya dieliminasi hingga barang dijual ke pihak eksternal. Yang kedua, pendapatan dan beban lainnya. Pengaruhnya, pendapatan bunga dari pinjaman antar perusahaan dan beban bunga pada pemberi pinjaman dicatat masing-masing entitas. Adapun eliminasi, pendapatan dan beban ini dieliminasi karena tidak melibatkan pihak eksternal. Adapun pengaruh terhadap neraca, yang pertama, aset dan liabilitas antar perusahaan dipengaruhi oleh transaksi seperti piutang dan utang antar perusahaan memengaruhi neraca individu perusahaan. Adapun dieliminasi, piutang dan utang antar perusahaan dieliminasi karena secara grup ini bukan aset atau kewajiban eksternal. Yang kedua, persediaan dengan laba antar perusahaan yang belum terrealisasi. Pengaruhnya, jika ada barang yang dijual antar perusahaan masih ada di persediaan, nilainya mencakup laba antar perusahaan. Sedangkan eliminasinya, laba yang belum terrealisasi dieliminasi untuk mencerminkan nilai persediaan. Baik, sebelum saya kembalikan ke penanya, saya kembalikan ke forum. Apakah ada yang ingin menambahkan? Saya rasa tidak ada. Saya kembalikan ke penanya. Baik, terima kasih atas jawabannya, mudah dipahami. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.